Perkenalkan Mbak Lias, saya Laila dari program studi agroteknologi. Nah, ingin bertanya terkait pemasaran produksi di Jembatan Garden ya. Nah, langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak ya. Ini pemasaran outputnya ini bagaimana sistemnya gitu? Untuk pemasarannya sendiri kita bisa dari sosial media yang pertama, kayak misal dari Instagram, kemudian juga kita ngelola TikToknya Jembetin Garden, kemudian juga dari websitenya jembetingarden.com ya. Nah kemudian untuk outputnya sendiri nanti ya pastinya orang-orang bakal order melalui Instagram, melalui WhatsApp, kemudian juga melalui Shopee juga ada kayak gitu. Jadi nanti juga seperti apa yang kita florkan di Instagram itu, orang-orang kan pasti bakal tahu ya, oh ternyata ada Jembetin Garden. Contohnya juga kayak kalian akhirnya kan tahu. Kalian tahunya dari mana? Sosial media? Jadi saya sendiri kan pernah kesini, jadi terus saya kepoin lagi terkait sosial medianya itu. Ya mungkin itu salah satu outputnya. Jadi banyak orang-orang yang ikut belajar di sini. Di sini juga akan buka namanya Edu Garden. Jadi di sini nanti akan membuka pembelajaran atau pelatihan terkait pembuatan teh tin, kemudian juga pembuatan kapsul tin, dan jalan-jalan mengelilingi kebun untuk belajar terkait beberapa macam-macam jenis-jenis teh tin, jenis-jenis pohon tin gitu. Terus kalau ada target pasar tersendiri nggak Mbak? Jadi produk ini targetnya tuh? Iya. Jadi itu nggak ada syarat-syarat tertentu sih, karena yang memiliki itu sendiri itu juga merupakan bagian dari Jembetin Garden gitu. Kemudian kalau yang Genbi tadi itu dalam satu proker-proker saja, jadi tidak berkelanjutan gitu. Nah, pengaruhnya apa yang dibawa dari bermitra ini untuk Jembetin Garden sendiri? Pengaruhnya pastinya memperluas pasar kita ya. Jadi Jembetin Garden atau profit dari Jembetin Garden ini tidak hanya bisa diambil dari stand kita di Jembetin Garden ataupun dari sosial media kita, tapi juga dari orang-orang tersebut, dari mitra-mitra kami tersebut seperti Bea Cukai, kemudian juga Primadona gitu. Jadi orang-orang bisa lebih banyak menemukan produk-produk kami gitu. Ya pasti jelasnya tadi ya, memang kalau bermitra kan harus ada yang saling menguntungkan lah. Artinya antara satu dengan lainnya itu memiliki manfaat. Nah, manfaatnya yang kita terima ketika kita bermitra dengan beberapa mitra, kita itu produk kita itu khususnya ya Jembetin Garden itu lebih dikenal oleh masyarakat. Karena memang kita kan benar tujuan kita dari Jembetin Garden adalah mensiarkan buah tin. Nah, atin Bu ya. Nah, kan sudah terkandung dalam surat atin, surat atin, artinya kita ingin mensiarkan buah tin ini, buah surga ini ke seluruh masyarakat, nggak hanya di Jember aja, tapi di seluruh Indonesia khususnya seperti itu. Maka dari itu manfaatnya kita untuk bermitra adalah untuk memperkenalkan produk-produk Jembetin Garden, memperkenalkan kebun ini ke masyarakat agar sama-sama saling belajar untuk mengetahui tentang buah surga ini. Untuk kesepakatan dengan perusahaan mitra itu bagaimana, bentuknya tertulis atau? Iya, bentuknya tertulis yang tercantum dalam EDA juga apa saja yang dicantumnya dalam kemasan seperti itu. Tadi kayak misalnya di Primadona tadi ya, mereka itu minta ini kayak misalnya berapa bobot dari tehnya berapa, kemudian ini produknya dari siapa. Nah itu mereka itu meminta seperti itu. Artinya kita bermitra itu ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis seperti itu. Yang tidak tertulis mungkin nanti seperti yang di kafe itu kan mungkin lanjut. Nah, ketika kita ketemu dengan konsumen itu rata-rata mereka belum mengetahui pohon tea secara langsung itu bagaimana. Kemudian buah tinnya itu bagaimana. Karena kita kebanyakan menjualnya itu adalah dalam bentuk teh tin. Kan teh tin ini produksinya dari daunnya itu. Nah, buah-buahnya mereka itu belum tahu. Maka dari itu kadang ketika ada konsumen itu mereka ingin datang ke sini, ingin melihat langsung secara jelasnya pohon itu bagaimana, kemudian buahnya itu seperti apa. Nah mereka itu rata-rata belum tahu, padahal ini kan buah
yang terkandung dalam Al-Qur'an, Iya. ya kan? Di surat Atin. Nah, maka dari itu memang perlu untuk diketahui oleh terutama umat muslim umat muslim itu bahwasanya buah tin ini tidak hanya rata-rata di tanah Arab, tapi di tanah Indonesia khususnya di Jember itu sudah ada. Seperti itu. Ya mungkin karena sudah seperti yang dijelaskan Mas Fikri tadi, jadi karena kita masih belum familiar, mungkin itu juga tantangan tersendiri untuk meyakinkan konsumen. Jadi kita ya secara nggak langsung harus tetap menggencarkan pemasarannya dan memberikan pengenalan-pengenalan dan edukasi di sosial media kita. Khususnya edukasinya itu tadi terkait dengan pohonnya, terus buahnya itu manfaatnya apa, kemudian daunnya manfaatnya apa, seperti itu. Baik. Ya, cukup sesi jawab mengenai pemasaran. Terima kasih. Sama-sama. Ada pupuk kita di sini. Pupuknya buatan sendiri. Organik. Ya, pupuk organik. Hamanya ya burung sama itu rumput-rumput ini banyak. Oh berarti Hmm. gulma sama hama. Iya, ya hama itu banyak. Terus kalau yang kan produknya kan ada teh sama kapsul. Nah itu kan pasti membutuhkan teknologi kayak teknik pengemasan. Oh. Kalau yang teh kan pasti juga pengeringan daunnya atau gimana. Itu biasanya pakai apa gitu? Jelaskan teh dulu ya. Iya. Teh itu biasanya petik dulu daun-daun yang tua, bisa dicuci, kita jemur 1 hari sekitar 4 jam sudah kering. Habis itu dipisahkan itu antara daun sama tulang daun itu ada kan ya, dipisahkan. Habis itu dibawa ke tukang slab yang sudah biasa kita langganan itu biasanya.